Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Semoga kalian semua yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, insyaallah di video kali ini kita akan menyampaikan sedikit masalah adab dalam beribadah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kasih contoh masalah ibadah sholat saja. Ini sangat penting. Masalah adab, umpama dalam berpakaian juga, sebaiknya itu adabnya jangan sembarangan. Jangan sembarangan memakai pakaian umpamanya, apalagi pakaian yang tentunya kurang bersih, pakaian kotor, walaupun bukan najis yang mengotori pakaian itu, atau pakaian yang tentunya tidak layak dipakai untuk ibadah, seperti pakaian-pakaian yang ada tulisan-tulisannya, itu tidak layak untuk dipakai ibadah. Terutama pakaian yang ada tulisan-tulisan di punggung, maka itu sangat tidak layak karena dapat mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini memang masalah ibadah sholat itu mudah untuk melaksanakannya. Kita lagi di mana, walaupun kita lagi di kebun atau lagi di sawah atau lagi kita rekreasi umpamanya, lagi renang di laut, begitu datang waktu sholat, kita mudah untuk melaksanakan sholat walaupun dengan pakaian basah. Namun masalahnya ini, apakah kita melaksanakan sholat seperti itu adab atau tidak? Jadi saya tidak akan membicarakan masalah sah atau tidak sahnya. Seperti sekarang orang yang lagi di sawah, lalu datang waktu sholat, maka orang itu segera melaksanakan sholat dengan memakai pakaian yang penuh lumpur umpama. Saya sekali lagi tidak membicarakan masalah sah atau tidak sahnya. Namun saya membicarakan masalah kita adab dalam beribadah, yang tentunya ini sangat perlu kita perhatikan. Sangat perlu kita perhatikan. Logikanya begini saja. Kita akan menghadap ke bupati umpamanya, apalagi ke gubernur, apalagi ke presiden. Tentunya kita akan memilih pakaian tentunya yang lebih baik, yang terbaik atau yang paling bagus. Tidak hanya bersih, yang paling bagus malah. Karena kita mau menghadap ke presiden. Masa kita mau menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala sampai memakai pakaian yang penuh lumpur atau pakaian basah habis dipakai renang? Masa? Walaupun itu sah asal lumpurnya memang tidak ada najisnya, lumpur itu memang suci, atau basah dengan air laut, itu tetap sah. Namun itu tidak boleh dilakukan terkecuali kalau kita dalam posisi madorot. Tidak ada lagi pakaian, umpamanya lagi renang di laut, tidak ada lagi pakaian,
cuma itu yang melekat di badan, sementara sudah datang waktu sholat, maka kita boleh memakai itu. Itu madharat. Atau lagi di kebun, atau lagi di sawah, memakai pakaian yang berlumpur, asal lumpurnya itu suci, maka sah-sah saja. Namun adabnya mana? Tentunya orang kebiasaan kalau mau ke sawah, mau ke kebun umpamanya, kalau tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah untuk melaksanakan sholat di rumah atau di masjid secara berjamaah, tentunya sudah persiapan membawa pakaian. Jadi kalau ada ustadz yang menjelaskan seperti itu, saya sangat tidak setuju. Karena sangat penting. Ini bahkan wajib kita menjaga adab ketika kita beribadah. Kata tadi, saya telah sampaikan bahwa kita kalau mau menghadap ke pemimpin dunia saja, kita tidak akan berani menghadap mereka, mendatangi mereka dengan pakaian umpamanya bekas dari kebun, dari sawah. Saya yakin tidak akan ada yang berani. Masa kita menghadap kepada Sang Pencipta sedangkan kita sudah telah tahu bahwa sholat itu satu-satunya ibadah, hubungan langsung antara hamba dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat kita perlu perhatikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adama hudu jinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Artinya pada setiap mau melaksanakan sholat. Pakaian yang bagus yang jadi zina, artinya jadi perhiasan, itu mengandung arti tidak harus yang betul-betul pakaian yang selalu baru, bukan, tapi yang bersih dan menutupi aurat. Kalau memang ada yang terbaik, yang terbagus juga, yang paling bagus juga yang kita miliki, itu lebih baik ketika kita melaksanakan ibadah. Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat melaksanakan ibadah salat itu sangat menentukan kualitas ibadah kita. Sangat menentukan kualitas ibadah kita. Bisa diukur kualitas ibadah kita dari adabnya ketika kita melaksanakan ibadah. Jadi samping kita menjaga syarat dan rukunnya, juga kita tentunya wajib melaksanakan atau memperhatikan masalah adabnya.